di kuliah Survival Analysis. Ini adalah salah satu mata kuliah di program studi Sarjana Statistika Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Saya Sarini Abdullah, dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Pada pertemuan hari ini, kita masih membahas mengenai pengujian hipotesis, yaitu suatu prosedur untuk mengevaluasi apakah hasil analisis data yang kita lakukan pada sampel dapat digeneralisir pada populasi. Dan pertemuan kali ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai pengujian untuk 2 sampel atau lebih. Misalkan kita notasikan dengan K. Jadi di sini kita akan melihat uji K sampel. Idenya adalah kita punya populasi 1, populasi 2, dan seterusnya sampai populasi K, dan kita ingin membandingkan survival experience dari anggota-anggota pada masing-masing populasi tersebut, apakah sama atau tidak. Nah, survival experience ini bisa diwakili oleh fungsi hazard ataupun fungsi survival. Pada pembahasan ini kita akan fokus pada fungsi hazard. Jadi, kita punya pengukuran hazard di populasi 1 itu adalah H1T, kemudian di populasi 2 H2T, dan seterusnya sampai di populasi K kita punya hazard disimbolkan dengan HKT, di mana T adalah titik-titik waktu dalam masa pengamatan. Jadi fokusnya adalah kita ingin menilai atau mengevaluasi apakah hazard di populasi 1, 2, dan seterusnya bisa dianggap sama atau tidak. Tentunya untuk bisa mengevaluasi hal ini kita harus mengumpulkan data dan melakukan serangkaian prosedur. Sehingga dilakukanlah pengambilan sampel dari populasi 1, dari populasi 2, sampel 2, dan seterusnya dari sampel ke populasi KK kita juga mengambil sampel. Nah, pada sampel ini kita lakukan perhitungan yang mestinya nanti akan menjadi dasar dalam kita mengambil keputusan. Jadi dengan notasi HKT untuk sampel 1 sampai K itu adalah estimasi dari fungsi hazard berdasarkan data dari masing-masing sampel. Di sini kita lihat secara formal hipotesis yang mau kita uji untuk tadi menilai apakah fungsi hazard dari K populasi itu sama atau tidak adalah dituliskan seperti ini. Di hipotesis 0 kita punya H1T dan seterusnya adalah sama untuk setiap titik waktu T dalam masa pengamatan. Jadi di sini tahu adalah ini kita punya sumbu waktu T gitu ya. Kemudian di sini kita punya waktu 0, kemudian di sini misalkan T1 adalah terjadinya event yang pertama, T2 waktu terjadinya event yang kedua, dan seterusnya, dan masa studi kita itu terakhir di waktu tau. Jadi hipotesis 0 menyatakan bahwa nilai hazard di setiap populasi, di setiap titik waktu dalam masa pengamatan adalah sama, sementara pada hipotesis alternatif jika ada salah satu dari populasi tersebut pada satu atau beberapa titik waktu mempunyai nilai hazard yang berbeda, hal itu sudah membawa ke penerimaan H1. Nah, bagaimana kita menilai hipotesis tersebut? Tentunya harus ada suatu alat ukur yang kita sebut dengan statistik uji. Ini diberikan dengan perumusan seperti ini, jadi kita punya statistik ujinya adalah berdasarkan distribusi chi-square dengan derajat bebas K-1, dan khusus untuk kalau K sama dengan 2, kita bisa melakukan pengujian dengan menggunakan distribusi normal standar. Sekarang kita lihat sekilas bagaimana logika dari statistik uji ini. Jadi tadi kita punya K populasi, di masing-masing populasi kita ambil sampel. Nah sekarang karena yang kita mau uji adalah H0, sekarang kita lihat
Kalau H0 benar, artinya adalah hazard di setiap populasi adalah sama, berarti di sini kita punya HI1, HI2, sampai seterusnya HIK, itu adalah sama. Di sini maksudnya I itu adalah indeks untuk titik waktu, jadi waktu pertama, waktu kedua, dan seterusnya. Dan 1, 2, dan seterusnya sampai K ini adalah indeks untuk populasi, atau di sini untuk sampel. Kalau H0 benar, maka hazard di setiap titik waktu untuk semua populasi adalah sama. Nah, berdasarkan metode Nelson-Allen, kita bisa mengaproksimasi hazard secara empiris untuk titik waktu ke I dan di populasi ke K, di sampel ke J itu diaproksimasi oleh DIJ per YIJ. DIJ ini adalah banyaknya kematian pada di waktu I. Jadi ini kita punya, ini maksudnya sumber waktu T1, T2, dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini maksudnya indeks I-nya. Jadi di sini kita punya ada sebanyak D1 kematian, kemudian di sini ada sebanyak Y1 orang atau Y1 subjek yang berisiko untuk mengalami kematian di T1. Dan dari Y1 tersebut ada D1 yang mengalami hal tersebut. Sehingga kita bisa menyatakan D1 per Y1 adalah taksiran untuk hazard di waktu T1. Nah, tapi ini kita melihat secara keseluruhan, sementara ini kita punya beberapa sampel atau beberapa populasi, sehingga di sini kita punya jadi data kita terbagi menjadi data untuk jadi ini kita punya sampel 1, kita punya sampel 2, dan seterusnya kita punya sampel ke K, dan di sini pada sampel 1 kita bisa menghitung di waktu T1 kita punya D1 per Y1, dan untuk menotasikan dia di sampel 1 kita punya seperti ini. Sementara di sampel 2 di waktu T1 dia juga punya D1 per Y1, D1 per Y1, dan dia di sampel kedua. Dan seterusnya untuk di sampel ke K di titik waktu yang sama, dia juga punya D1 per Y1, tapi data di sampel ke K. Nah, seandainya H0 ini benar, H0 tadi menyatakan bahwa H1 sama dengan H2, dan seterusnya. Oke, nah seandainya H0 ini benar, berarti di setiap titik waktu nilai ini sama. Jadi ini sama dengan ini dan seterusnya. Dan karena sama, artinya indeks ini, penggunaan indeks tidak lagi berpengaruh, sehingga kita bisa hilangkan saja indeksnya. Jadi di setiap titik waktu, di setiap sampel, itu hazardnya bisa ditaksir dari DI per YI. Yang konsekuensinya adalah, konsekuensinya seperti itu, berarti karena di setiap titik waktu untuk semua sampel atau untuk semua kelompok nilai hazardnya sama, jadi kita bisa menyatakan ekspektasi dari HT untuk populasi, untuk sampel ke J itu akan sama dengan DI per YI. Yang di sini adalah yang tadi, seperti tadi dituliskan, penggunaan indeks untuk kelompok tidak lagi relevan. Yang berarti, karena kita mau melihat bahwa apakah mereka sama atau tidak, jadi kita bisa membandingkan, oke, ini adalah untuk yang di kelompok ke J. Kalau kelompok ke J ini bisa dikatakan sebagai, asumsikan atau anggap saja ini sebagai pusat data. Oke, nah jika semua kelompok ini sama nilainya, artinya kan nilai mereka akan sama saja dengan nilai di pusat. Jadi ketika membandingkan kelompok 1 dengan pusat, kelompok 2 dengan pusat, kelompok 3 dengan pusat, dan seterusnya, mestinya hasilnya sama. Karena apa? Karena tadi mereka sama saja, ibaratnya saya punya 2, 2, 2, ada 3 kelompok, rata-ratanya adalah 2, jadi saya bandingkan ini, maka nilainya akan sama. Itu yang dilakukan di sini.
Jadi untuk melihat apakah kelompok J berbeda dengan yang menjadi acuan, kita bandingkan taksiran hazard untuk di kelompok J dengan taksiran hazard seandainya H0 benar. Artinya seandainya saya menganggap di antara semua kelompok itu sama. Mestinya kalau H0 benar ini nilainya akan mendekati 0. Nah, karena tadi hipotesis ini tidak hanya di satu titik waktu, tapi di seluruh titik waktu pengamatan, maka untuk merangkum semua titik waktu tersebut, kita masukkan dalam somasi. Jadi ini somasi I1 sampai D, di sini adalah kita lihat, untuk ini kita mengevaluasi hanya untuk baru untuk satu kelompok ya, atau satu populasi, yaitu ini kelompok ke J. Jadi ini menyatakan total selisih antara hazard yang teramati, gitu ya. Kalau kita sebut dengan ini observe, jadi total selisih antara hazard yang teramati pada kelompok ke J dibandingkan dengan hazard yang seharusnya terjadi atau kita sebut expected, hazard yang seharusnya terjadi seandainya H0 benar. Oke, jadi ini dihitung yang harusnya kalau H0 benar, kembali nilai ini harusnya dekat dengan 0. Masalahnya, seberapa besar itu nilai yang masih bisa dikatakan dekat dengan 0, itu harus dicari distribusinya. Nah, langkah yang ini hanyalah menyatakan untuk memperumum. Jadi ini kalau kita lakukan perhitungan standar, tapi kalau kita mau supaya berlaku umum, kita terapkan fungsi bobot. Bobot WJ yang kembali syaratnya hanyalah W sama dengan 0 jika Y sama dengan 0. Artinya ketika sudah tidak ada pengamatan, tidak perlu kita lakukan perhitungan. Ketika W-nya sama dengan Y, maka uji ini menjadi uji Logrange. Jadi ZJ tahu di sini ini adalah bisa dikatakan statistik uji untuk melihat apakah kelompok ke J berbeda dengan acuan. Yang ini adalah baru untuk satu kelompok. Sementara kita di sini punya beberapa kelompok. Sehingga kalau begitu, kita kembali bagaimana cara mengaitkan antara kelompok 1 atau tadi populasi 1, populasi 2, sampai yang ke K. Yang tadi adalah yang kita baru lakukan perhitungan hanyalah untuk yang ke J. Nah, ini dengan sedikit manipulasi matematis kita bisa mendapatkan bentuk statistik uji seperti ini. Jadi kita punya Z1 dari kelompok 1 dan seterusnya ZK-1 dari kelompok ke K-1. Ini perhatikan ini sebenarnya bentuk kuadratik X transpose X inverse. Ya, atau bentuk cuma dinyatakan dalam bentuk matriks. Di sini sigma inverse ini adalah matriks varian kovarian dan ini berdistribusi chi-square dengan derajat bebas K-1. Dan ketika K sama dengan 2, maka bentuk ini bisa ditunjukkan ekivalen dengan distribusi normal 0,1. Sehingga kita bisa dapatkan aturan keputusan dari pengujian ini adalah jika menggunakan uji chi-square, kita tentu punya distribusi chi-square seperti ini. Jadi tolak H0 kalau pada taraf signifikansi 0,05, jadi di sini kita punya alfa per 2, di sini kita punya alfa per 2. Gitu ya, ini adalah daerah kritis, jadi ini chi-square dengan derajat bebas K-1 yang luas daerah di atasnya alfa per 2, luas daerah di bawahnya adalah alfa per 2. Jadi kita bandingkan nilai dari chi-square hitung yang kita dapat dari data dengan nilai chi-square dari tabel. Jika dia berada di area penolakan daerah kritis, maka H0 ditolak dan kita bisa nyatakan bahwa paling tidak ada satu kelompok yang nilai hazardnya berbeda dengan kelompok yang lainnya. Jika dia berada di daerah penerimaan, kita bisa menyatakan belum ada
bukti yang cukup kuat secara statistik untuk menyatakan bahwa hazard dari K kelompok tersebut berbeda. Kalau pada K sama dengan 2, kita sudah biasa, berarti di sini daerah kritisnya adalah kita punya distribusi normal, dan di sini misalkan kita punya kita punya distribusi normal, dan daerah kritisnya adalah normal, dia simetris ya. Daerah kritisnya kembali alfa per 2, alfa per 2. Jadi tolak H0 jika Z hitung yang di sini, Z hitungnya adalah lebih besar dari Z alfa per 2 atau lebih kecil dari minus Z alfa per 2.